Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia channel Laku Sugih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Mujarobat Ad-Dairabi, tepatnya pembahasan khasiat dari surat Al-Mulk, di sini dijelaskan ada sebuah riwayat yang apabila seseorang membaca surat Al-Mulk, maka hajat-hajatnya akan diijabah oleh Allah. Jadi surat Al-Mulk ini dapat menjadi sarana mendatangkan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ini diterangkan dalam kitab Mujarobat Ad-Dairabi halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya anna man qara'ahuma fi raq'ataini. Jadi ada suatu riwayat, sesungguhnya seseorang yang membaca surat Al-Mulk di dalam 2 rakaat, thumma qala ya daimu ya hayyu ya fardu ya witru ya qadimu ya ahadu ya somadu, shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian seseorang itu setelah melaksanakan sholat 2 rakaat yang tiap rakaatnya membaca surat Al-Mulk, ia mengucapkan ya daimu ya hayyu ya fardu ya witru ya qadimu ya ahadu ya somadu, shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Thumma sa'alallahu hajatahu istajabalahu. Kemudian seseorang itu meminta kepada Allah hajat-hajatnya, maka Allah akan mengijabahinya. Jadi melihat dari riwayat ini, apabila seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat, jadi sholat 2 rakaat sholat sunnah yang di dalamnya membaca surat Al-Mulk dalam tiap-tiap rakaat. Jadi 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surat Al-Mulk. Kemudian setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, mengucapkan ya daimu ya hayyu ya fardu ya witru ya qadimu ya ahadu ya somadu, shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Thumma sa'alallahu hajatahu istajabalahu. Jadi setelah membaca ya daimu dan ditutup dengan sholawat, kemudian ia meminta kepada Allah hajat-hajatnya, maka dengan kaifiyah seperti itu hajat-hajat yang diminta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah melaksanakan sholat yang tiap rakaatnya membaca surat Al-Mulk, kemudian mewirid suatu doa ya daimu ya hayyu ya fardu ya witru ya qadimu ya ahadu ya somadu, shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Setelah itu dibaca, kemudian diteruskan meminta kepada Allah hajat-hajat yang dibutuhkan. Maka dengan kaifiyah itu, dengan wasilah tersebut, maka hajat yang diminta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian Imam Qurtubi menyebutkan fit tadhkirati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengingatkan suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang khasiat
dari surat Al-Mulk. Annaman qara'a suratal mulk kullalailatin ja'at tujadilu anhu fil qabr. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk dalam setiap malam, maka surat Al-Mulk akan menjadi pembebas di dalam kuburnya. Jadi dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, seseorang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk dalam setiap malam, maka di dalam kuburnya ia akan dibebaskan dari siksa neraka. Karena surat Al-Mulk ini akan datang, ja'at tujadilu anhu fil qabr. Jadi surat Al-Mulk ini akan menjadi pembebas di dalam kubur. Wa anna man qara'aha kullalailatin lam tadurruhul fatanat indal muhimmat. A'adanallah minhum wa thabatna bil qawli tsabit. Jadi, dan barang siapa yang membaca surat Al-Mulk di dalam setiap malam, maka ia akan terhindar dari segala macam bahaya di dalam hidupnya. Ini merupakan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi yang menjelaskan khasiat dari surat Al-Mulk. Jadi yang pertama tadi adalah merupakan sebagai sarana qada'il hawaij, untuk mendatangkan hajat dengan cara membaca surat Al-Mulk dalam 2 rakaat. Setelahnya mawirid ya daimu ya hayyu ya fardu ya witru ya qadimu ya ahadu ya somadu shalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Setelah itu meminta kepada Allah hajat-hajat apa yang diinginkan, maka dengan wasilah tersebut Allah akan mengijabahi. Semoga dengan keterangan ini kita semuanya diberikan maunah oleh Allah, diberikan pertolongan di dalam mengamalkan surat Al-Mulk, yang akhirnya kita semuanya diberikan kemudahan di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Sekian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.